Hi, I'm Aldi. I'm also called a fat man. On these videos, I will make an explanation about several things that I need to do for Miss Muya's examination, and I'll mix these videos with Indonesian language because I'm afraid that people cannot understanding about what I'm saying. Jadi yang pertama, we will start with the tense. Jadi tense itu adalah merujuk pada sebuah waktu yang kita gunakan ketika kita membuat sebuah kalimat. Seperti contohnya, yesterday I was eating. Kemarin aku sedang makan. Kata kemarin itu mengidentifikasikan waktu, yaitu past tenses, waktu yang sudah kita lalui. Dan yang selanjutnya kayak contohnya itu tomorrow I will go to school. Nah, kata tomorrow itu mengidentifikasikan waktu, yaitu future tense atau masa depan gitu. Jadi besok aku akan pergi ke sekolah. Jadi kata besok itu identifikasinya untuk future tense. Jadi ya besok saya akan pergi ke sekolah gitu. And for the next, we will talking about the verb. Jadi what is a verb? Jadi verb itu adalah sebuah kata kerja yang kita gunakan ketika kita membuat sebuah kalimat gitu. Kayak contohnya driving, eating, drinking, kissing, atau apa lagi ya? Thinking. I'm thinking. I'm thinking. Nah, thinking itu juga termasuk verb. Jadi verb itu adalah kata kerja gitu. Kayak contohnya dalam sebuah kalimat tuh I'm drinking, yesterday I'm drinking, yesterday I'm driving. Nah, kata-kata kayak driving dan segala macam yang saya sebutkan tadi is the part of verb gitu. And the next we are going to talking about modals. Jadi modals itu adalah sebuah kata kerja bantu yang bisa memberikan arti tambahan dalam sebuah kalimat. Dan fungsinya itu untuk mengekspresikan gitu. Kayak contohnya mengekspresikan sebuah willingness, kemauan, atau ability, kemampuan, dan juga bisa aja menjadi necessity atau kebutuhan. Nah, beberapa contoh dari modals itu ada can, might, shall, must, dan juga will gitu. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh, yaitu can. Nah, kata can di sini itu bisa aja menjadi sebuah possibility. Kayak contohnya dalam sebuah kalimat, this coffee can be yours, yang mengidentifikasikan bahwasannya kopi ini mungkin aja punyamu gitu. Atau menjadi permission, can I go? Can I have this pen? Can I buy this pen? Nah, itu adalah sebuah contoh dari modals yang berupa can. Dan contoh lainnya dari modals itu ada yang namanya should. Nah, should ini bisa aja menjadi sebuah advice. Contoh kalimatnya adalah the student should study hard if they want to pass the examination. Nah, advice di sini should itu memberikan sebuah advice bahwasanya kalau muridnya itu mau lulus dari sebuah examination ya mereka harus belajar gitu. Atau contohnya kayak obligation. Tuh contohnya kayak if you found my book you need to tell me. Nah, obligation ini kan sebuah kayak kewajiban gitu. Jadi dalam kalimat tadi itu mewajibkan orang yang menemukan buku tersebut untuk memberitahu si pemiliknya tadi, kayak begitu. And the next we are going to talking about the grammatical moods. Jadi moods sendiri itu adalah merujuk pada sebuah kata dan bentuk kata kerja yang berbeda untuk menunjukkan tujuan dari sebuah kalimat. Intinya ketika kalian ngomong atau membuat sebuah sentence, nah intinya kalian tuh tahu maksud atau meaning dari sentence-nya tuh apa. Kalian ngapain sih ngomong ini gitu. Maksudnya tuh gimana kalian ngomong ini. Nah gitu. Nah varian dari si grammatical moods sendiri itu ada 5. Yaitu ada indikatif, interrogatif, imperatif, conditional, dan juga subjektif. Gitu. Beberapa kalimat yang bisa kalian gunakan untuk si grammatical moods sendiri ini ada beberapa, yaitu did, has, was, were, dan juga is. Gitu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk express atau mengekspresikan sebuah fakta, wish, comment, condition, atau ask a question. Contohnya dalam sebuah kalimat itu adalah did you finish your homework? Nah, dalam kata did you finish your homework ini ada kata did yang mengidentifikasikan untuk membentuk pertanyaan dan suasana interrogatif, atau kalau di grammatical mode itu biasanya disebut sebagai ask a question. Yang selanjutnya, contohnya itu adalah if I were rich, I would buy a Ferrari. Nah, dalam kata ini itu mengandung kata were, yang mana menunjukkan bahwa kalimat ini itu memiliki mood subjunctive
atau wish atau harapan gitu. Intinya ya untuk mengekspresikan sesuatu gitu. Entah nanti kalian mau mengekspresikan sebuah harapan, memberikan komentar, ataupun kalian ingin memberikan sebuah question atau pertanyaan seperti itu. And the next again we are going to talking about an aspect. Jadi what is aspect? Aspect is that how long work you guys doing, atau seberapa lama pekerjaan atau kegiatan yang kalian lakukan gitu. Si aspek ini memiliki 3 varian, yaitu simple aspect, continuous aspect, dan juga perfect aspect. Di simple aspect ini contohnya adalah she reads a book. She reads a book. Read pakai S gitu. Artinya tuh dia membaca sebuah buku, di mana di sini kegiatannya itu tidak dijelaskan seberapa lama. Dan yang selanjutnya adalah continuous aspect. Contohnya itu kayak she is reading book, yang mana konsep kegiatannya itu adalah sedang berlangsung pada titik waktu tertentu. Itu kayak contohnya, what are you doing? I'm eating. Nah, aspeknya itu dia atau aku sedang makan gitu, sedang dilakukan. Dan yang selanjutnya adalah perfect aspect, atau aspek yang sudah selesai gitu. Nah, contohnya itu adalah she has read books, yang artinya nggak ada S, she has read a book, yang mana artinya kegiatan tersebut, kegiatan membaca tersebut sudah selesai begitu. And I think that's all for me. It's already jam 3:30. Saya tadi recording sekitar jam 11 malam dan nyiapin materi dan bikin videonya sampai jam 3:30. And I'm so sorry about the actionally dan juga type of situation that I cannot explain to you because saya tidak mendapatkan, I cannot find the article and the videos on YouTube that can make me understand. And I think kalau saya tidak mengerti sebuah tentang kedua topik tersebut, sebenarnya saya juga bisa ngasih keterangan kayak di keterangan ngegantungnya gitu, karena beberapa orang di YouTube yang memang menjelaskan tentang itu cuma membaca saja, tidak mengerti apa yang dijelaskan sama dia gitu. Dan saya tidak mau menjadi part of that, so saya pikir memulis juga mengerti apa yang saya maksud daripada saya tidak mengerti dan menjelaskan kepada seseorang tentang hal yang tidak saya mengerti. Itu kan tidak etis banget gitu. And hopefully Matt Muyes bisa mengerti apa yang saya maksud. My name is Fatman. I'm sign out and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.